sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Geser aja ke depan rumah makan Padang. Ingat Bapak dari arah utara. Sehingga kita bisa melakukan acara khususnya tanpa adanya gangguan yang berarti. Kami persilakan untuk rekan media. Terus kasih jalan. Boleh sedikit bergeser. Untuk rekan-rekan media, kami nanti akan menyediakan waktu khusus untuk rekan media agar dapat mengabadikan acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Gubernur DKI Jakarta Bapak Sambutan, selamat datang. Untuk itu kepada Bapak Heri Wijaya kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama, yang terhormat Bapak Kapolres Jakarta Pusat Bapak Kombes Hendro Pandowo, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Haji Saifullah, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bapak Hari Budiman, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di acara Grand Opening The Hermitage. Para hadirin yang bahagia, mari kita panjatkan puji syukur buat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang penuh bahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara peresmian The Hermitage. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pemda DKI yang telah memberikan perizinan kepada kami. Terima kasih
kepada tim development, para konsultan, kontraktor, dan supplier untuk semua kerja kerasnya selama proses pembangunan The Hermitage dari awal sampai dengan selesai. Bangunan The Hermitage ini didirikan tahun 1923-24 dengan bentuk arsitek bergaya Art Deco. Dulu gedung ini berfungsi sebagai gedung jawatan telepon. Pada masa selanjutnya gedung ini berubah menjadi kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lalu berubah menjadi Universitas Bung Karno. Hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa Pemda Provinsi DKI saat ini sedang melakukan program merevitalisasi Kota Tua Jakarta yang guna melestarikan gedung bersejarah dan kembali meningkatkan pariwisata di kota tersebut. Dengan semangat yang sama dan mendukung program Pemda DKI, kami PT Menteng Heritage Realty melakukan renovasi dan pembangunan komersial sehingga bukan saja bangunan sosial ini menjadi prima kembali, namun menjadi tempat yang kembali hidup dan dapat menarik para wisatawan mancanegara. Atas dasar kesamaan semangat tersebut, Grand Opening The Hermitage kami persembahkan dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Pemda DKI ke-487 yang jatuh pada tanggal 22 Juni mendatang. Semoga The Hermitage juga menjadi sebuah ikon di kawasan Menteng, Jakarta. Kami bukan saja merenovasi dan membangun gedung The Hermitage, namun kami juga melakukan program sosial perbaikan di lingkungan sekitar dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kami telah merapikan Taman BKR, TKR di depan hotel kami yang banyak orang tidak mengetahui. Ada taman dengan 2 meriam. Kemudian kami juga melakukan perbaikan dan penambahan lampu jalan serta meningkatkan ketinggian jalan Cilacap yang selama ini banjir sekarang sudah bebas banjir. Hadirin yang kami muliakan, pada akhir sambutan ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebesar kepada Bapak Gubernur dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi kelancaran proses pembangunan hingga The Hermitage hingga diresmikan pada hari ini. Terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah sambutan dari Bapak Heri Wijaya. Selanjutnya dengan hormat kami mempersilakan Bapak Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutannya. Nanti Komisaris Utama Heri Wijaya dari Hotel The Hermitage ya, padahal gitu ya. Kadang-kadang salah. Yang saya hormati Pak Agung, Ketua Pabli ya, Pak Wali Kota, seluruh dari Polres, seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Selamat siang, selamat datang kita semua. Yang pertama-tama kami atas nama Pemprov tentu mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pak Heri Wijaya dan grupnya ini. Kami sangat senang. Kenapa? Karena banyak sekali bangunan tua itu pakai strategi dibiarkan roboh. Habis roboh dibeli baru dibangun rumah. Ini banyak sekali kami temukan yang kategori cagar budaya ini dibeli orang sengaja tidak dirawat. Nah, kalau ada model seperti ini, kalau tiap tahun ada satu diresmikan di Jakarta jadi satu tempat yang luar biasa. Nah, bagi kalau hotel jujur saja pendapatan asli daerah yang paling cepat itu bukan bangun pabrik, tapi adalah dari hotel, restoran, hiburan sebetulnya. Karena setiap yang dibelanja 10% banyak pembangunan. Nah, kami juga mendorong untuk lakukan online. Kenapa online? Supaya tidak ada oknum pajak kami yang memeras atau bermain. Lebih cepat. Kalau online itu akan lebih baik. Nah, kami juga berusaha. Hotel boleh saja 24 jam, silakan. Kami juga berusaha minta hotel ini mengawasi, jangan sampai ada tamu-tamunya menggunakan narkoba atau obat-obatan. Kita tahu kok orang lagi sakau, lagi miring-miring pasti kita tahu. Masa nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau sampai itu terjadi, harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, ketemu 2 kali, kami akan cabut izin operasional Anda. Kami tidak peduli Anda siapa, tidak peduli Anda menyumbangkan pajak berapa kepada kami. Kalau 2 kali ketemu, kami akan cabut izin operasional. Nah, jadi kami harapkan hotel yang begitu megah, begitu baik, tempat terpencil, jangan sampai ada customer yang sudah kesini memakai obat. Yang harus diawasi. Karena dari ketemu, pasti kami cabut izin operasional. Tentu ini akan menjadi kerugian kita bersama, Pemprov rugi,
Bapak investor juga akan rugi. Nah itu yang akan kami lakukan, pembersihan di Jakarta. Jakarta harusnya dari tempat kota modern, tertata rapi tapi manusiawi. Manusiawi di sini tuh manusiawinya Indonesia, manusiawinya Pancasila. Bukan mengorbankan nyawa orang lain untuk mengambil keuntungan. Nah kami sekali lagi terima kasih banyak. Ini megah banget, saya ingat betul ini udah Bung Karno. Karena dulu saya ngantornya di Jalan Surabaya nomor 8 Pak. Nah saya dulu kerja ngantor di situ. Jadi saya tahu lingkungan ini baik sekali. Nah, ini ide-ide seperti ini. Kami juga punya banyak sekali aset. Kita kalau ada yang mau kerjasama, kami buka peluang ini. Saya juga temukan banyak sekali aset yang DKI punya, yang bangunan tua itu, yang kelola sekarang itu dapatnya bukan dari kami. Jadi di Jakarta ini lebih baik calo gitu. Banyak orang pengen dapat surat, lalu dijual, dapat duit, dijual-jualkan lagi. Nah ini mau kami ubah. Sama seperti rumah susun juga sama. Yang tinggal di rumah susun sekarang itu rata-rata udah berapa pihak. Ini sedang kami bersihkan juga. Ya Bapak Ibu yang ada di sini, kalau memang ada bangunan tua milik Pemda, mau diubah untuk apa, restoran atau apa, silakan saja. Bisa ajukan pada kami. Kalau ada oknum di bawah kami masih nekat main, ya biasa lah ya. Mereka ngetes saya, kira-kira berani apa enggak nih kira-kira gitu. Ya ini masih coba-coba kan, baru 1,5 tahun kan. Belum ada yang berani mabuk gitu, jadi coba-coba aja. Jadi kalau ada yang coba-coba terus, nah kita harap kalau sampai itu lapor saja langsung pada kami. Karena yang terlalu banyak permainan, ya kita juga tidak tahu. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa membangun Jakarta di Jakarta yang baru. Saya sangat yakin Jakarta ini tempat yang paling menyenangkan sebetulnya. Nah kami akan operasikan juga bus tingkat gratis. Saya tidak tahu bisa ya nanti lewat sini bisa jalan kaki sedikit. Ini kan yang agak kelas eksklusif ya. Kami juga lagi berpikir tentang monorail. Jakarta memang butuh monorail. Tetapi persoalannya sekarang adalah hitungannya untuk membiayai monorail itu 80% harus dari properti. Hong Kong, Singapura, semua lakukan. Makanya pertanyaan kita sekarang, apakah kita mau memberikan hak properti 200.000 meter persegi kepada PT Jakarta Monorail untuk mewujudkan monorail yang hanya nanggung-nanggung? Itu jadi pertanyaan kami, mau kami kaji. Kenapa kami tidak tenderkan saja seluruh ruang udara yang ada di Jakarta, mungkin 400.000 meter persegi, Anda wajib membangunkan monorail untuk menghubungkan semua mall, hotel, tempat hiburan, tempat museum yang ada di Jakarta. Sehingga di tengah-tengah Jakarta ini ada monorail atau ada light rail transportasi tadi. Ini yang mau kami pikirkan. Nah kalau ini bisa dilakukan, untuk apa Jakarta menggadaikan asetnya kepada swasta? Kalau swasta hanya mengambil untung yang tidak fair. Nah ini yang kami lakukan, reklamasi pulau kami wajibkan memperbaiki masalah banjir, masalah jalan inspeksi. Di Jakarta ini ada 13 sungai utama. Belanda membangun jalan inspeksi kiri kanannya, ada 7,5 meter sampai 15 meter. Dan dihubungkan dari saluran sungai-sungai kecil penghubung ada hampir 800. Nah kalau semua itu punya jalan inspeksi, ini istilah orang Jakarta ada jalan tikus. Jadi bisa mengurai kemacetan juga. Nah kami bangun ini dari mana? Kami wajibkan para pengembang, terutama reklamasi pulau untuk melakukannya. Nah harusnya untuk membangun monorail transportasi, kita bisa menawarkan juga kepada para pengembang, mau nggak Anda memanfaatkan ruang udara di atas stasiun? Kalau ruang bawah tanah untuk MRT, kami serahkan kepada PT MRT. Sehingga nanti akan terjadi bisnis ke bisnis memanfaatkan ruang udara tadi. Di Bangkok kalau Anda punya gedung mau menghubungkan dengan monorailnya harus bayar fee. Di kita tidak, kasih ke swasta saja. Ini konyol sekali. Di Jakarta ini banyak sekali yang konyol. Kami buang sampah di tanah kami di Bekasi 100 hektar. Tanah di Bekasi paling mahal 300.000 saya kira sekarang. Kalau 400.000 dah, nggak apa-apa dah. Kami buang sampah 1 tahun mesti bayar perusahaan yang mengelola tanah kami. Apa yang dikelola cuma ekskavator keruk-keruk saja hampir 400 miliar. Artinya saya tiap tahun bisa beli 100 hektar. Tapi inilah Jakarta. Jakarta memang banyak yang aneh-aneh. Tapi bersyukur Bapak Ibu di sini, saya sudah cek di dokter saya, ternyata saya belum gila, masih waras.
Nah, saya paling khawatir itu. Saya kadang-kadang boleh berpikir dia yang gila, pas saya yang gila sebetulnya. Nah, saya selalu cek sama dokter saya. Kemarin dokter saya telepon lagi, Pak, hasilnya bagus, saraf Bapak semua masih waras gitu. Nah, berarti saya masih boleh terus, berarti saya masih waras. Saya kira itu dari saya. Tentu kita mengucap naikkan panjang syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita tadi ada tukang doanya kan? Kita secara resmi Hotel The Hermitage Hotel secara resmi dibuka. Selanjutnya kami akan mohon kesediaan Bapak Basuki Cahayapurnama untuk membubuhkan tanda tangan di prasasti peresmian dalam Hermitage Jakarta. Dan kami mohon Bapak Heri Wijaya dan juga Bapak Wali Kota untuk mendampingi. Pak Agung, Kemudian Renor. Iya. Sekali lagi kami tepuk tangan yang meriah untuk peresmian dalam Hermitage Jakarta. Semoga semakin sukses dan juga tentunya seperti harapan tadi dari Bapak Basuki Cahayapurnama, Jakarta banyak yang aneh-aneh tapi juga banyak gedung-gedung yang cantik. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk dalam Hermitage Jakarta. Selanjutnya, Bapak Basuki Cahayapurnama didampingi oleh manajemen dalam Hermitage Jakarta berkenan untuk meninjau fasilitas yang ada di dalam Hermitage Jakarta. Untuk itu kami mohon kesediaan rekan-rekan media dan juga para hadirin yang terhormat. Kita akan membagi beberapa kelompok agar tidak terlalu penuh di satu tempat. Kami persilahkan untuk menikmati sajian berikutnya di lantai M atau bisa naik tangga atau mezzanine. Ini ruangannya asli Pak, jadi kita tidak merubah balokannya, hanya tambah asli di kiri kanan. Ini jendela semua asli. Ini lounge kita Pak. Jadi makanan apa yang dijual yang top sih? Sesuai orang mau datang. Kita malam ada fine dining French Pak. Ada makanan Prancis French. Oh. Ya. Wah, ini bagus banget ya. Keren. Bagus banget ya. Hah? Ini maksudnya apa Demi Moore ditaruh di sini? Oh ini Demi Stano Pak. Enggak, maksudnya ada Demi Moore maksudnya apa gitu? Demi Moore. Ini bagus banget. Sana sama Haji Kennedy. Ini udah gemuk Pak. Udah mau turun Pak. Iya betul. Ini kita punya bar Pak. Saya hilang aja nggak bisa Pak. Orang parkir sekarang terus bus-bus antar luar kota yang ngertem sembarangan, Bapak nggak bisa cabut izin, itu nganggur. Izin antar Pak. Oke, saya terus izinnya nih Pak. Ini kita pengen interior design Pak. Iya. Ruangan. bisa bahasa Indonesia belum? Bisa. Orang ke hotel penghuni sarapan pagi di coffee shop. Iya. 20 million US. 20 juta. Foto sembarangan. Bagus. Tinggal.
Kalau saya ada satu bangunan lagi Pak, udah dapat izin. Bagus ya. Bagus. Itu ajudan saya, berkasih kasih saya aja. Justru kita mau dorong. Saya mau menghadap Bapak. Kasih aja, kirim stafnya, kalau ada dua. Baik. Ya masuk. Dia nggak cukup, dia cukup datang Pak. 3 jam dia di sini, dia suka sekali. Itu jadi dia bilang Pak, kami nggak salah. Mungkin pertama bangun office building Wisata Teatro pertama Jakarta, Menara Imperium. Nah, saya yang pertama bangun shopping mall waktu zaman Pak Wiyowo kasih saya, Plaza Senayan. Itu. Pak Yatma Pak, pertama beli itu dikasih ke Jakpro terus kerjasama dengan saya Pak. Pak, Ini berapa lantai? ini 8 lantai Pak. Ini bagian program gue ya. Oh, ini yang apa ya? Ini resident suite Pak. Ya. Jadi kita Ini itu buat rumah-rumah menteng Pak. Itu yang menteng itu ya? Iya Pak, itu yang 4 itu. Iya. Tapi masih bagus dia Masih, Pak. sewain Iya, untuk masih. orang-orang Asing. kedutaan Amerika kemudian. Dia hall loh, dia nggak mau jual tuh. Iya, Pak T-Hall 2 tower. Beli dari saya tuh 2 tower. Semalam berapa ini? Ini how much per day? This one, 3,880. 3,000. 880. Yes. Smaller than next year. 3,000. 3,000. 3,880. Ada mungkin 300. Yes. 300. No. 10 times that. Duduk situ berdua. Duduk di situ ntar Pak Eri. Gedungnya kan ada kita renovasi, jadi ada kayu jati yang antik, kita pertahankan, kita bikin ini. Jadi kita nggak buang Pak, kita potong-potong. Ah ya, bikin ini. Kayu tua Iya sudah betul, asli. betul. Ya. Daerah kota Pak. Iya. Makanya, kota mah banyak banget. Kalau saya bikin kayak gitu. Jadi saya ada yang di Menteng 37 itu Pak, yang dulunya kalau Bapak tahu tempat itu tempat kos asrama wanita. Asrama wanita. Itu enggak, itu mau dijadiin pramuka ya? Oh bukan Pak, bukan. Oh, itu ya? Pramuka sebelahnya Pak. Sebelahnya ya? Sebelahnya. Nah jadi itu. Bapak izin boleh foto berdua di sini. Di depan kasur Pak, di depan. Tempat mana? Sini Pak, kasur biar itu. Maksud tidak? Di sini nih, di sini. Ini juga bagus. Ya, ini juga bagus sebetulnya. Kalian kamar mandi semua. Oh. Ini bekas gue. Iya Pak. Terus tinggi. Iya, Pak. Bisa. Tapi ini finishingnya bagus banget. Thank you, Pak. Materialnya bagus. Iya. Finishingnya bagus banget. 20 Oh ya 20 untuk 90 kamar. 20 juta US. Ya, untuk 90 kamar. Sekarang ada berapa? Jadi yang di Menteng 37 Pak sama 200 M ya? apa? 200 M lah ya. Jadi yang di Menteng Di luar beli ini sama semua ya? di luar tanah Pak, di luar tanah. Nah, kamu berapa luas ini? Cuman 4.000 Pak. Dia bagus ya? Ya. Mau foto sebentar boleh? Ya, di sini bagus. Ya. Yang background. Ini kan nggak ada hubungan, change hotel di luar nggak ada kan sendiri aja. Iya Pak. Boleh lihat depan Pak, maaf ini Pak. Maaf. Oke. dengan Pak Heri aja. Ya, Oke. Dua yang mau Pak Heri Pak. Cukup. Boleh Pak. Cukup belum. Tambah. Boleh ganti sudah. Boleh. Oke. Masih Pak. Sekarang kita mau lihat kamar biasanya. Ada. Karena nggak mungkin kita nginep di sini. Biasa. Iya. Kita mau lihat kamar.
Kita boleh tahu biasanya. Oke, berarti satu Yang Beda, Pak. ini ada kolonial biasa. Presiden Suite. ada dua. Oh, ada dua. Ya lihatlah, belum tentu ke sini lagi, Pak. Lantai 7 sama Pak, jadi depan kolonial itu. Itu juga apa sama ini. Jadi interiornya semua banyak gitu ya. Ini Tom, ya. Bagus Ya. tesnya. Jadi ini Indonesian taste Pak. Iya. Mudah-mudahan yang diperlukan lebih banyak yang kayak gini ya, Pak. Tapi saya nggak tahu kalau orang-orang yang penting dapatnya bukan calo. Selalu kita masalah kita itu yang ngajukan dapat itu adalah calo, yang jual-jual surat aja gitu loh, bukan orang yang mau invest. Hanya orang yang mau invest karena mintanya terlalu itu jadi nggak mau. Nah sekarang kita mau potong. Jadi kalau ada seorang ketemu gedung apa sampai dihambat yang pihak itu kita mau cabut aja. Kita mau cabut kita langsung ke ownernya langsung. Jadi Jakarta seperti itu. Karena kita nggak ada kepentingan kan, kita bisa jalan. Oke. Besar semua ya, dia sama besar berarti. Kita tetap mempertahankan kolonialnya Pak. Iya, bagus banget. Ya. Kita nggak robah ke modern. Ya, kalau ada orang asing apa datang semua udah Ya. Jakarta udah kelas oke lah. Ya. Jadi Pak, bulan lalu Pak ada 19 white owner dari Bordeaux, Paris tinggal di sini. Oh. Udah Pak, mereka senang sekali. Mereka bilang mereka lebih suka tinggal di hotel begini Dia daripada merasa kayak di Eropa. Ya, betul. suasana sepi itu Iya, ya. iya, betul. Bagus ya. Kan pasar Blok M Pak, Blok M Square kan saya yang bangun Pak. Oh. Terus Pak Sirso bilang, saya kasih kamu tapi kamu bebasin tuh semua. Saya bilang, oke sanggup. Saya yang kerjain tuh Pak. Iya. Ya, di sini ya. Itu nggak kerja. Kita cuma lepasnya. Masukin itu saya semua. Saya cari celah membatalkan. Terus ini kamar yang biasa. Oh ini kamu bilang Ini yang kamar biasa Pak. bagus nih. Standar. Bedanya cuma nggak ada bathtub Pak. Shower. Nah ini Pak, kita siapin buat orang Ini superiornya berapa duit nih Semarang? Ini murah Pak, ini cuma 200 dolar. Sorry. Kita nggak bongkar-bongkar Pak. This is the original Pak. Original wood. Yang udah 1923. Ini dia aslinya semua. Keren. Bagus. Wah ini Pak, saya ditegur orang, kok kamu nggak diundang waktu kota tua? Saya bilang saya nggak diundang, bukan dari KI. Oh, iya. Iya, betul. Bagus tuh. Thank you, Pak. Bagus banget. Nggak, arti itu untuk $12 itu oke sih. Worth it, Pak ya? Iya. Cuma kalau kita udah susah promosi hotel kan. James Everybody knows. Don't get in the hotel. That's true. That's best of. Cannot. Iya, dan logo. Pak boleh lagi satu Pak ke atas, maaf. Ya. Terima kasih. Pak Hok boleh lihat sini Pak. Sorry. Kamu mundur dikit dong. Salah kelihatan dong. Oke. Ya Pak. Oke Pak. Bapak, saya salaman. Dia berdua deh. Ya. Untuk menikmati sajian makan siang yang disediakan di ruangan ballroom yang berada di lantai M atau di dan nanti
Oke, yang itu dari mana? Menjelang padahal pakai wet ya orang pada maju. Oke, sukses ya.